Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang pentingnya social distancing. Dalam hal ini saya kemas dalam sebuah game. Nah, game ini teman-teman bisa lihat alamatnya ada di sini ya, di scratch.meet.id. Projectnya ini nanti saya cantumkan filenya di bawah. Nah, game ini saya ingin menunjukkan game bagaimana repotnya seorang tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membandel, ya, yang tidak mau mengurung diri di rumah. Nah, di sini dalam game ini kita lihat, saya perbesar manusia-manusia yang membandel ini, yang masih di masyarakat yang nggak mau di rumah ini. Mereka dalam permainan ini dibaratkan berkeliaran, ya. Saya ulang. Jadi pada saat dimulai, jadi manusia-manusia ini yang masih sehat, ya, ada si berwarna biru ini, hijau kebiruan, dan kemudian sini ada bermula dari sebuah virus. Nah, virus ini cuma satu, tapi kemudian jika dia menempel pada manusia, maka dia akan berkembang biak. Jadi menempel, lalu kemudian berkembang, dan dia akan terus, jika mengenai manusia, dia akan berkembang biak semakin banyak. Begitu pula sama, jadi baik sakit maupun sehat, jadi kalau terkena virus, virusnya akan berkembang biak, gitu ya. Dia terbang ke tempat lain, yang nempel dia akan meninggalkan. Kita lihat permainannya jadi semacam ini. Kita lihat ini satu, ya, dia bergerak, ini belum ada terinfeksi. Nah, begitu terinfeksi, lihat, ya, nah, dia akan menyebar. Nah, ini tenaga medis ini berupaya mengobati, menyembuhkan, merawat. Nah, dengan dia suntikan, gitu ya, nah, jadi biru lagi, menjadi sehat. Cuma lihat, begitu banyaknya virus corona ini sehingga cukup kesulitan untuk menangani. Nah, bisa kebayang, lihat, virusnya semakin banyak, orangnya tidak mau untuk mengurung diri di rumah. Lihat, ya, akibatnya begitu repotnya untuk memberikan pelayanan kesehatan, ya, sehingga tidak pernah berhenti. Lihat, kebayang begitu sulitnya tenaga medis memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang terkena infeksi virus, sementara virusnya terus berkembang biak, ya. Oke, ini game semacam ini, dan kali ini saya akan membahas bagaimana coding di dalamnya. Mari kita lihat. Nah, sebelumnya dalam akun Scratch ini, jadi Scratch ini mempunyai semacam media sosial yang kita bisa membuat karya, kita pasang di sini, dan kita juga bisa kemudian melihat codingnya dan mengembangkan lagi, gitu ya. Jadi di remix. Jadi kalau kita lihat di sini, sambil saya memperkenalkan, nah, ya, jadi banyak karya-karya seluruh dunia yang membuat karya, dan kita bisa lihat isinya. Nah, dalam hal ini saya punya akun namanya Zulkifli Faiz. Nah, karya-karya saya ada di sini. Nah, ini salah satunya karya yang saya kembangkan. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang codingnya di dalam. Mari kita bahas. Pada game ini sebetulnya sederhana. Kita hanya memerlukan sprite, ya. Macam sprite itu sebenarnya cuma ada 3 macam. Pertama, virus coronanya itu sendiri, ya, ini codingnya. Lalu kemudian ini ada manusianya atau masyarakat, ya. Kemudian ini ada tenaga medisnya atau dokternya. Nah, pada cukup 3 ini, jadi permainannya ada 3, jadi ada 3 pemain, virusnya, masyarakat, dan dokter. Nah, hanya masyarakatnya kemudian ini tinggal saya copy aja duplikat,
ya seberapa banyak saya mau taruh masyarakat yang masih di luar rumah gitu. Jadi kalau kita misalnya bikin sedikit, ya kita buat sedikit aja, tapi kalau mau banyak tinggal kita banyakin. Nah, di sini dalam permainan ini bisa melihat simulasi bagaimana sulitnya jika manusia tetap masih berkeliaran tidak di rumah, bagaimana penularan virus itu begitu sangat cepat ya. Oke, kita mulai pertama dari virusnya dulu. Nah, coding di virus ini saya besarkan. Nah, pertama di sini ada coding ketika start clone, jadi virus ini mengklon dirinya, maka di sini ada coding yang terus menerus yang di sini menunjukkan gerak ya, gerak glide 5 detik dengan random ya. Di sini randomnya diisi 20 agar gerak lebih tampak perlahan, jadi mudah dimainkan dan tidak terlalu tergesa-gesa ya. Jadi kalau kita bikin satu itu terlalu cepat sekali, kita juga sulit untuk mengamatinya untuk pengamatan permainan dalam dan untuk membahas coding ini ya. Jadi pertama ini, jadi ketika virus ini diklon, jadi ini ada di sini di kontrol ya, when ada di event di sini, ada event, ada di sini, nah ini ya, ketika start clone, ketika clone ini dimulai maka dia akan bergerak. Nah, kemudian dibuat juga codingnya ketika bendera hijau diklik ya. Jadi ini yang masternya. Jadi kalau kita lihat ini masternya yang mana, nah ini dia, yang ini ya, nah yang ini. Nah ini ketika baru mulai bendera hijau, kita lihat ya, dia cuma satu kan. Nah kita lihat di sini, nah ini dia, nah ini di sini dia. Jadi dibuat selalu berulang-ulang, geraknya lebih cepat di sini ya. Yang masternya ini kita perhatikan ya. Nah lihat ya, kalau kita ulangi, lihat geraknya, nah ini lebih cepat dibanding yang clone-nya ya, karena clone-nya disetting 5 detik sementara masternya 1 detik. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, lalu kemudian kita buat di sini sensor-sensor. Jadi ketika bendera hijau diklik, lalu ingat ya, forever selalu mengulang. Nah di sini ada kondisi tertentu. Jadi jika virus corona ini ya, spread 1 ini virus corona itu dia berwarna orange ya, ketemu dengan warna biru ini, maka kemudian dia mengklon dirinya ya. Jadi ketika nanti virus ini bersentuhan dengan ini, maka dia kemudian mengklon dirinya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kondisi ketika virusnya ini ketemu dengan manusia yang sudah terinfeksi. Nah di sini diwakilkan ya, kalau kita lihat kostum di sini saya bikin 2. Jadi ini yang merah yang sakit, yang sudah terinfeksi, ini yang biru yang masih sehat ya, di spread 4 atau dalam hal ini orangnya. Nah di sini dibuat jika virus ini ya bertemu gitu ya, bersentuhan dengan manusia yang sakit yang merah ini, maka dia juga kemudian mengklon juga dirinya. Nah, berarti mengklon ini terjadi ketika virus bertemu dengan sehat maupun dengan yang sakit ya. Lalu kemudian di sini ditunggu dulu 0,2 detik gitu ya. Biar kenapa saya taruh white di sini, supaya klonnya tidak terlalu banyak. Jadi begitu dia kena 0,2 detik baru diulang lagi. Tapi kalau enggak, ini akan banyak sekali gitu ya. Jadi dikontrol tidak terlalu banyak. Kalau kita mau bikin ini dilepas, ini akan banyak sekali ya. Oke, ini coding dari virusnya.
ya. Kita ini 3, lalu kemudian kita ke manusianya. Nah, manusianya diwakilkan dengan bentuk bulatan ini ya, seperti emoticon. Nah, kalau kita lihat sprite-nya di sini yang tadi saya tunjukkan, jadi kita buat custom-nya jadi 2 ya. Custom 1 yang nampak meringis nih, sakitan, jadi udah kena infeksi. Yang 2 senyum yang masih sehat ya. Nah, codingnya sebagai berikut. Jadi coding yang pertama, kita lihat ini. Nah, ini kalau kita klik dia akan ada tandanya ini. Nah, pertama, ketika bendera hijau diklik, maka pastikan kostumnya, jadi tampilan dari karakternya ini adalah yang sehat dulu ya, pertama kali main. Jadi kalau kita lihat, kita bilang yang ini ya. Nah, ini supaya memastikan dia tampilnya biru, maka kita tulis di sini kostumnya kostum 2 ya. Kalau kita lihat di sini, nah kostum 2 ini yang sehat ya. Jadi kita taruh begitu bendera hijau diklik, jadi permulaan dimulai, maka semuanya sehat semua, belum ada virus, belum terinfeksi. Lalu kemudian selanjutnya kita bikin forever, berulang-ulang. Apa yang diulang? Yang diulang adalah bergerak. Jadi manusianya ini bergerak random ya. Jadi ada yang ke kiri, ke kanan. Di masyarakat kan juga begitu ya. Setiap orang akan mempunyai keinginan bergerak masing-masing. Nah, ini saya bikin waktunya cukup lama, jadi perlahan jalannya 7 detik dengan posisi random ya, jadi ngacak. Jadi kalau kita lihat, perhatikan, nah biru ini ya, dia akan bergeraknya random ya. Nih kita perhatikan, nah nih ya, nih ya. Oke, yang lain juga begitu sama, tidak ada yang sama, nah, karena dibikin random. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua adalah pada kondisi ketika bendera hijau diklik, itu saya bikin forever juga. Apa? Nah, ini pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, sensor-sensor ini dipakai. Jadi jika sprite 4 ini atau ya manusia ini ketemu warna birunya, artinya dia dirinya warna biru ketemu dengan yang orange dalam hal ini virus, maka dia akan mengganti kostumnya, berubah dari yang tadi sehat menjadi yang sakit. Nah, yang sakit ini ada di kostum 1. Jadi kalau dia ketemu ini virus, maka dia akan berubah menjadi terinfeksi ya. Nah, ini saya taruh. Nah, kalau kita lihat kostumnya yang terinfeksi ya, kostum 1 ya. Seperti itu. Jadi codingnya kita tulis di sini kostum 1. Nah, selanjutnya jika ya manusia ini jika dokter, nah yang di sini jika dokter ya, nih jika tersentuh dokter jadi manusia atau masyarakat, jika tersentuh dokter, jadi sprite 4 tersentuh oleh dokter, maka ganti kostumnya menjadi kostum 2, menjadi sehat gitu ya. Jadi kalau sentuh dokter jadi sehat, kalau kena virus menjadi sakit. Nah, 2 ini aja sebetulnya kostum yang ada pada tokoh manusia atau masyarakat gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah dokternya ya, tenaga medisnya. Di sini ada berapa coding ya? Ada dua kelompok coding. Nah, yang pertama, ketika bendera hijau diklik, jadi ketika bendera diklik berarti mulai permainan. Saya langsung memposisikan posisi tenaga medisnya di pojok sini. Ya, jadi kalau kita tarik, nanti saya bendera hijau saya klik, nah dia posisinya di sini ya. Jadi selalu sini saya taruh posisi di sini, lalu saya tunggu 3 detik dulu baru bisa bergerak. Jadi dia diam dulu biar permainan lebih seru gitu ya. Jadi biar masyarakatnya jalan. Jadi kalau baru diklik kan belum ada yang kena virus nih, jadi belum bergerak gitu ya. Jadi 3 detik baru dia melakukan coding selanjutnya adalah apa? Coding yang berulang-ulang. Apa yang diulang? Yaitu dia akan mengikuti posisi mouse pointernya ya. Jadi mouse pointernya. Jadi dia
posisi dokter ini adalah posisi mouse pointer kita arahkan kemana aja dia ada di sana ya. Nah ini yang membuat kita lihat posisi dokter ini, lihat setelah 3 detik ya ngikutin mouse pointernya. Oke. Nah selanjutnya adalah kelompok coding dimana untuk dokter ini saya buat ketika bendera hijau diklik, jadi ketika mulai lalu saya set skornya. Nah di sini saya memakai skor ya. Jadi kalau pakai skor ini saya masukkan skor. Jadi bagaimana membuat skor? Nah seperti ini. Jadi kita buat sebetulnya nanti di sini di variabel ya. Kita bikin di sini make variable. Kita misalnya kalau tadi skor ini nilai misalnya. Kita buat nilai all spread oke. Nah, maka akan muncul di sini nilai. Nah, ya sama aja. Jadi saya mau menunjukkan bagaimana bikin skor. Ya, ini saya buang aja, saya delete. Oke. Jadi skor. Lalu saya masukkan skor ya 0. Jadi ketika mulai kita lihat dia 0 gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya saya bikin coding yang berulang forever. Apa yang diulang? Ya, yang diulang adalah ketika dokter ini menyentuh yang warna merah, dalam hal ini yang warna merah adalah masyarakat yang terinfeksi, maka skornya adalah bertambah 1. Jadi dapat poin 1. Jadi ini menunjukkan berapa banyak tenaga dokter ini bersentuhan dengan masyarakat untuk mengobati. Jadi kalau nanti kita main nih, kita lihat ya. Nah, nih 1 ya, 2, 3, 4, lihat ya, terus bertambah. Jadi dokter ini nilainya akan bertambah kalau dia bersentuhan dengan yang masyarakat yang merah yang sudah terinfeksi. Gitu. Kalau yang biru dia tidak menambah. Nah, ini bisa kita akan melihat berapa banyak, berapa sering sebetulnya tenaga dokter ini bersentuhan dengan mengobati masyarakat yang terinfeksi ya. Nah, kebayang ya. Dalam beberapa detik sudah 39 gitu ya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini aja sebetulnya codingnya cukup sederhana. Ini belum selesai sebetulnya, belum selesai. Jadi bisa aja kita buat nanti setelah pada skor berapa nih, atau dia sudah sampai nyembuhkan berapa misalnya, sampai berapa ribu misalnya baru permainan berhenti gitu ya. Nah cuma ini saya cuma mau menunjukkan dalam game ini betapa sulitnya tenaga medis untuk melakukan pekerjaan menyembuhkan masyarakat ya yang terinfeksi. Jadi semakin masyarakat tidak mau diam di rumah, dia tetap masih beraktivitas di luar. Nah sebetulnya membuat menambah tenaga medis itu semakin kesulitan ya. Itu aja sebetulnya yang mau disampaikan dari game dari game pentingnya berdiam diri di rumah. Jadi di sini menggambarkan betapa sibuknya tenaga medis untuk menyembuhkan masyarakat yang membandel gitu ya. Nah itu, nah kemudian untuk masyarakat yang lainnya sekian banyak, ini tinggal di copy aja ya. Ini tinggal di copy aja. Jadi kalau kita lihat yang ini, nah yang ini ya, nah ini codingnya, ini tinggal di copy aja. Yang ini sama ya. Yang sebelah ini kalau nggak salah nih master, oh ini masternya ya, ini masternya. Oh enggak juga, sama, semua sama, enggak sama. Nah itu ya, semua sama. Jadi dia nanti akan bergerak ya. Kita perhatikan ini mana, nah ini yang ini ya, sama ketika bendera hijau diklik dia kostumnya dua nih ya, sehat. Nah, yang satu kan sakit ya, kita lihat. Nah nih yang satu sakit, yang kedua sehat. Jadi sehat, lalu dia bergerak sama. Terus kemudian ketika kesentuh ini jadi gini, jadi sama ya. Jadi tinggal kita perbanyak aja. Kita perbanyak caranya ini, tinggal kita lihat, kita klik duplikat, dia langsung spread 13, dia langsung ada. Nah kita bisa ganti geraknya di sini, mau bikin cepat atau mau bikin lambat bisa aja gitu ya, untuk jadi biar membedakan. Oke, ini saja pembahasan coding game pentingnya berdiam diri di rumah.
game bagaimana menggambarkan begitu repotnya tenaga medis untuk menangani masyarakat yang terinfeksi. Oke, kita lihat ya, coba kita mainkan. Saya klik stop, bendera hijau, lihat ya, bersih. Ini belum bergerak setelah 3 detik. Nah, baru kita mulai. Kita perhatikan virus ini yang lari-lari ya. Dia akan nah, tuh lihat ya. Dia akan mengopi dirinya ya, dia akan banyak. Ini kita perhatikan. Ya, tenaga medis lihat sibuk mengobati, tapi kemudian kena lagi, jadi terus nggak ada berhentinya tenaga medis. Oke, itu saja kira-kira pembahasan coding kali ini. Semoga bermanfaat ya, bisa menjadi bahan pelajaran coding untuk bisa berkarya lebih kreatif lagi, membuat game-game atau materi-materi pembelajaran lainnya. Oke, terima kasih. Semoga materi pelajaran kali ini membawa manfaat, membuat masa-masa social distancing kita kali ini bisa menjadi lebih produktif dengan belajar di rumah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share, klik, jangan lupa klik tombol loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan mendapatkan informasi tentang pelajaran coding dan serupa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.